Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengajar Praktik Guru Penggerak Angkatan 10. Serta rekan-rekan calon Guru Penggerak Angkatan 10 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hasan Sunari Arya, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari Intasi SMK Negeri 1 Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Dalam kelas berbagi ini, saya akan berbagi praktik dari panen hasil belajar lokakarya ke-7, calon guru penggerak Angkatan 10, dengan tema pengembangan kepemimpinan siswa melalui pembelajaran inovatif. Adapun kelas berbagi yang akan saya tampilkan dalam karya program kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teknologi sederhana. Pengembangan inovasi teknologi secara bertahap dimulai dari teknologi yang kuno, sederhana, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teknologi yang mampu menghebohkan dunia. Faktanya, kita telah banyak melihat inovasi yang dibuat oleh manusia, dimulai dari pengembangan yang paling mudah hingga pengembangan yang paling rumit. Dan inovasi-inovasi tersebut masih terus berkembang sampai saat ini. Tujuan program yang saya buat ini adalah teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi, belajar, dan berpikir. Ini membantu orang-orang dan menentukan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain setiap hari. Teknologi memainkan peran penting dalam masyarakat saat ini dan memiliki efek positif dan negatif pada kehidupan sehari-hari. Sadar ataupun tidak sadar, kita memang sudah banyak mengandalkan teknologi untuk membantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan teknologi kreatif inovatif dengan memudahkan untuk diterapkan di rumah ataupun halaman rumah, serta untuk menjaga dan merawat tanaman di sekitar rumah kita. Penggunaan program kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teknologi sederhana. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan dalam pembelajaran, baik dalam menciptakan pembelajaran yang efektif maupun membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Adapun fungsional dari program yang saya buat, diantaranya lampu menyala secara otomatis, kedua, air mengalir secara otomatis, yang ketiga, menstabilkan suhu otomatis, serta mengeluarkan kabut otomatis. Demikian penggunaan program yang saya buat. Pengembangan kepemimpinan siswa melalui pembelajaran inovasi menumbuhkan minat bakat peserta didik dalam mengelola kegiatan pembelajaran sebagai pembelajaran yang beredukasi, serta memberikan mental dan karakter seorang pemimpin untuk bisa menyampaikan pada forum serta mempresentasikan temuannya dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses inilah, setiap peserta didik memberikan keluasan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kelasnya ataupun di sekolah. Maka ini akan menjadi dampak yang signifikan, penumbuhan karakter yang kuat, serta menjadikan pengolahan setiap proses pembelajaran memiliki dampak yang positif. Terima kasih, kita lanjut di selanjutnya. Penerapan pembelajaran inovasi di dalam kelas itu berbagai macam cara dengan menumbuhkan karakteristik
peserta didik agar bisa menampilkan percaya diri dan memiliki karakter yang kuat dan mental yang hebat. Di dalam siklus rangkaian fungsi alat pembelajaran inovasi yang saya programkan ini, di antara adalah modul Uno atau Arduino yang disebut sebagai coding atau otaknya dalam proses inovasi ini, maka akan tersalurkan kepada relay, di mana relay ini akan menyambungkan kepada sensor-sensor yang sudah bekerja sesuai dengan fungsinya. Demikian juga kerja dan cara kerja dalam sensor ini akan memberikan masukan kepada penimbulan apa yang disebut dengan cara kerjanya. Dengan demikian, tugas serta perintah yang dikeluarkan oleh modul Uno terhadap sensor akan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Dalam sistem kerja alat pembelajaran inovasi untuk memberikan kemudahan dalam membantu pekerjaan sehari-hari secara otomatis dengan penggunaan yang sesuai diperintahkan, seperti mendeteksi kekeringan tanah, mendeteksi intensitas cahaya, mendeteksi intensitas suhu, serta menstabilkan udara yang panas. Dengan 4 fungsi itulah alat ini akan bekerja. Demikian, alat pembelajaran inovasi ini dibuat dengan sederhana mungkin agar bisa dipraktekkan dan dipelajari oleh semua kalangan. Sasaran pengembangan pembelajaran yaitu diantaranya adalah menumbuhkan semangat belajar, menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan edukasi pembelajaran, belajar lebih menantang dan menyenangkan, mengenal teknologi inovatif yang terbaru, menumbuhkan kerjasama tim, menjadikan diri sebagai pemimpin untuk berinovasi, serta menjadikan karakter yang tanggung jawab dan disiplin. Demikian sasaran pengembangan pembelajaran terhadap peserta didik serta warga seluruh sekolah. Dengan demikian, sasaran ini akan menjadikan pengembangan yang lebih berdampak kepada hal yang baik serta positif ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kalau tadi kita dengar ceritanya, sekarang kita saksikan faktanya. Oke, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu program bagaimana alat ini bisa berfungsi dan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Yang pertama adalah langkah dengan 4 langkah ini. Yang pertama, alat ini bisa mendeteksi kekeringan tanah. Yang kedua, alat ini bisa mendeteksi apabila intensitas cuaca atau intensitas cahaya kurang di dalam ruangan atau di tempat. Bisa apabila intensitas cahaya kurang, maka lampu akan menyala secara otomatis. Yang kedua, yaitu berfungsi untuk menstabilkan suhu di ruangan sekitar, sehingga apabila suhunya panas, maka kipas atau blower secara otomatis akan menyala sehingga memberikan kesejukan kepada tiap ruangan ataupun di halaman. Yang ketiga, yaitu memberikan kabut air. Kabut air ini yaitu bagaimana apabila berhubungan masih dengan suhu di sekitar kita. Kalau tadi blower yang menyala atau kipas yang menyala, dengan langkah yang keempat ini, maka kabut bercampur dengan air ini akan menyemprot dalam halaman sehingga halaman lebih sejuk dan memberikan suasana yang nyaman dan aman. Maka dari itu kita saksikan dan kita praktekkan. Oke, perkenalkan, untuk alat ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah LCD. LCD ini adalah kita bisa melihat gambaran bagaimana semua rangkaian kegiatan ini bisa terdeteksi melalui hitungan ataupun gambar melalui LCD ini. Yang kedua, kita mengenal dengan sensor. Sensor ini adalah output yang diterima dari input, sehingga bagaimana sensor ini bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Di tersebut ada Uno. Uno ini adalah bagaimana di sistem coding ini bisa menstabilkan masukan otak atau CPU-nya, sehingga
semua sensor akan bekerja sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Uno-nya. Yang ketiga, ada relay. Relay ini adalah untuk memberikan sambungan, di mana sambungan ini yang masuk kepada sensor. Demikian penjelasan dari rangkaian ini. Di sini ada tombol, ada colokan, serta semua yang ada di sini rangkaian. Baik, contoh yang pertama adalah apabila tanah kering, maka air akan mengalir. Nah, ini bagaikan kita sebagai tanah. Apabila tanahnya kering, maka air akan mengalir. Air tersebut akan mengalir sesuai dengan otomatisnya. Ini mendeteksi tanah kering. Kita masukkan lagi. Nah, ini artinya tanah keadaan basah ataupun tanah dalam keadaan lembek. Selanjutnya, ada mendeteksi bagian suhu, yaitu suhu ini apabila keadaan panas, maka kipas akan menyala. Dan yang ketiga, apabila ruangan gelap, maka intensitas cahaya akan masuk secara otomatis. Kita akan coba ya sesuaikan. Nah, secara otomatis cahaya akan menyala karena menggunakan sensor yang sudah disiapkan. Karena ini kondisinya pada siang hari, maka hanya mencoba pada deteksi sesuai dengan kemampuannya. Baik, selanjutnya untuk mengelola kabut, karena kebetulan ini prosesnya adalah sama dengan blower ini, kita samakan. Jadi ada blower angin, ada blower kabut air, sehingga bersatu, sehingga memberikan kemampuan ataupun memberikan perubahan keadaan yang tadinya panas sehingga memberikan kesejukan serta kenyamanan. Nah, inilah adalah prosesnya. Proses cara bagaimana alat ini bisa bekerja. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itulah adalah cara kerja bagaimana alat ini sesuai tupoksinya bekerja. Sesuai dengan pengembangannya, alat ini memberikan pengembangan kreatif dan inovatif untuk teknologi yang sederhana. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian program pembelajaran inovasi yang saya buat dengan tema program kreatif dan inovatif dalam pengembangan teknologi sederhana. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.